Baik, hari ini Jumat tanggal 24 Juli ya Pip ya, 2020. Kita betul, Pak. melaksanakan seminar KP ya atas nama Apip Miftah Hafizuzin. Betul Pip namanya? Ya, betul Pak. NIM 171624002 ya. 002. Ya, betul Pak. Dengan judul Perancangan Perancangan Air Handling Unit tipe Direct Expansion pada laboratorium di proyek PT Caron Pohpan. Ya, benar Pak. Betul. Sebelum Apip memaparkan hasil seminarnya, saya mau share screen dulu ya Apip mengenai aturan mainnya ya. Oh ya, siap Pak. Nah ini saya share sebentar slideshow dulu ya. Nah ini kan berhubung kita COVID ya Pip, jadi saya ambil intinya saja mengenai tata cara pelaksanaan seminar KP hari ini. Karena Apip telah melaksanakan KP di Caron Pohpan, kemudian laporan pun sudah disesuaikan dengan pedoman PKR dari Polban ya, begitu ya? Ya. Oke, kemudian ini seminar harusnya kalau lihat panduan kita ada satu dosen penguji ya, begitu ya? Iya. Karena situasi pandemi yang tidak memungkinkan, jadi kita tatap muka melalui sistem daring ini, seperti itu ya. Iya Pak. Nah kalau di aturan yang diseminarkan kita kasih presentasi 15-20 menit, tapi saya potong lah ya, kurang dari 10 menit. Jadi minta 1 atau 2 slide secara gambaran umum saja. Kemudian nanti diakhiri dengan sesi tanya jawab ya mengenai hasil. Kemudian nanti saya akan menilai sesuai dengan kapasitas saya. Yang pertama nanti saya akan menanyakan materi teknis ya. Kemudian yang kedua tata tulis bahasa. Itu aja seperti itu. Oke, nah seperti ini. Jadi nanti penilaiannya itu akan saya kombinasikan. Yang pertama dari nilai dari industri sudah saya print ya. Kemarin ya WA. Kemudian dari dosen pembimbing. Nah ini pokoknya seperti ini. Ini kurang lebih ada 3 yang perlu saya nilai. Yang pertama materi, kemudian pengusahaan materi, dan bahasa dan tata tulis. Untuk materi sama bahasa dan tata tulis sudah saya baca sekilas itu ya. Nanti bisa kita hasilkan revisiannya. Nah untuk penguasaan materi nanti bisa Apip paparkan hasil dari seminarnya. Gitu aja Pip ya, aturan mainnya. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Cukup Pak sepertinya. Cukup ya. Oke. Kalau cukup saya stop share. Ya silakan Pip. Saya kasih waktu kurang dari 10 menit untuk memaparkan hasil dari seminar KP di PT Caron Pohpan. Waktu tepat silakan. Sebelumnya mohon maaf ya Pak, misalnya cuma sebentar. Karena cuma 2 slide. Betul, nggak apa-apa Pip. Yang penting 2 slide bisa menggambarkan secara keseluruhan yang didapatkan di hasil dari seminar KP. Silakan Pip. Sebelumnya izinkan saya share screen dulu Pak. Soalnya saya nggak bisa share screen. Oh. Saya buat Apip jadi host dulu ya, nanti tinggal dibalikin lagi ke saya make host. Siap. Oke Pak. Ya, silakan Pip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan apa saja yang sudah saya dapat di PKL kemarin. Jadi saya itu kemarin sudah mendapat tugas untuk menghitung CFM atau cubic feet minute laboratorium yang ada di Cikande Pak. Nah, ini ada beberapa ruang. Ya, Tangerang. Oke ya, silakan. Nah, di sini ada banyak ruangannya, sudah dihitung semua sesuai ketentuan kantor yang sudah
diajarkan ke saya oleh pembimbing. Yang pertama itu cara untuk menghitung CFM adalah pertama kita cari tahu dulu yang namanya volume ruangan. Volume ruangan dapat dari gambar tekniknya Pak, dari draft ininya, dari draft ruangannya. Itu sudah punya PT Charoen Pokpan-nya, kita tinggal minta. Lalu kita hitung volumenya. Setelah dihitung volumenya, di situ ada air change hour atau ACH. Nah, ACH ini biasanya kita cari, soalnya ACH itu bentuknya ketentuan. Jadi ACH itu berapa kali udara harus berganti setiap jam. Nah, untuk laboratorium sendiri, laboratorium yang dibutuhkan di Cikande itu nilai standarnya adalah 6 kali pergantian udara per jam. Karena untuk memastikan produknya tidak busuk dan masih dalam keadaan yang baik pada saat diproses. Nah, lalu saat sudah dapat nilai ACH, kalikanlah nilai ACH dengan volume ruangan, lalu didapat ini Pak, masing-masing ruangannya sudah ada nilai CMH-nya. CMH itu cubic meter per hour. Nah, cara untuk mengubah dari cubic meter per hour ke CFM, karena CFM itu nilai yang umum digunakan untuk perhitungan tata udara. 1 CMH itu sama dengan 0,58. Nah, di ruangan-ruangan ini CMH-nya sudah didapat semua, lalu sudah dikonvert juga ke CFM, lalu di total hasilnya segini. Nah, ini untuk ininya Pak, untuk draft keseluruhannya. Ya. Nah, jadi ruangannya ada banyak, tapi tidak semua dialiri udara yang dikondisikan Pak. Ini ada AHU-nya. Hanya ruang laminar, ruang analisa, lalu washing room, lalu preparation media, ruang manager, ruang instrumen, lab kimia, dan ruang asam saja yang dialiri udara yang dikondisikan. Ruang asam karena asam itu ada ketentuan supaya dalam suhu sekian dan RH sekian itu Pak. Jadi saya kurang tahu nilainya, nominalnya, tapi ada ketentuannya gitu. Jadi biar asamnya itu tidak rusak. Nah, lalu ruang analisa ini di sini bakal diuji kandungan gizinya. Jadi kayak ruangan QA gitu Pak. Quality analitik lah pokoknya. Kualitasnya diuji di sini. Washing room untuk mencuci bekas-bekas proses dagingnya itu, soalnya PT Charoen Pokpan itu Pak perusahaan yang bergerak di bidang fast food Pak. Jadi di sini nih motong-motong sapi, motong ayam. Nah, itu perlu pendinginan juga soalnya baunya kemana-mana, dan juga agar dagingnya tetap segar. Terus apa lagi? Nah, di sini CFM tiap ruangannya sudah dihitung. Tiap CFM pasti beda untuk ukuran grill dan ukuran diffusernya. Di sini sudah ada. Lalu ukuran ductingnya juga pasti beda. Saya menggunakan aplikasi Ductsizer untuk menentukan ukuran ducting berdasarkan CFM. Lalu Ductsizer juga bisa digunakan untuk menghitung ukuran grill atau diffuser berdasarkan CFM juga. Jadi makanya hal yang paling penting di sini adalah CFM. Nah, lalu untuk menentukan ukuran AHU ini sendiri dihitung dari cooling load, kapasitas totalnya.
Terus apa lagi? Sepertinya sudah Pak, cukup dari saya. Oke ya, kalau cukup ya terima kasih Apip atas paparannya. Ya, Jangan dulu pindah host dulu sebentar. Ya. Terima kasih atas paparannya Apip. Kalau menurut saya materinya KP-nya cukup bagus. Tapi ada beberapa yang perlu saya tanyakan ya. Terkait mungkin yang pertama tentang di luar teknis ya. Di PT KP di PT mana? PT Maktron Mas TV Indonesia Pak. Nah, itu berarti bergerak di bidang teknis HPAC ya? Iya, HPAC. Oke, kemudian job desk di PT itu seperti apa kemarin? Boleh dijelaskan? Saya itu bermacam-macam Pak. Jadi kadang bisa jadi engineer, kadang bisa jadi orang lapangannya Pak yang membantu masang AC, bantu benerin remote control, bantu instalasi juga Pak gitu. Jadi banyak yang didapat di sana ya, pengalaman experience gitu. Alhamdulillah dapat banyak. Oke. Berarti kemarin kenapa milih project di Salukofan? Bukan sebelumnya di Macaulay University project. Ya. Kenapa saya milih project ini Pak? Karena ini juga yang namanya perancangan itu penting ya Pak. Dan kebetulan semester 6 itu ada yang namanya matkul perancangan sistem tata udara. Nah, jadi saya ngambil proyek ini biar di matkul perancangan sistem tata udara itu saya tidak kesusahan, Pak. Jadi ada relevansinya ya. Ya. Gitu. Oke, terus kalau saya mau bertanya mengenai teknis ya, mengenai judul perancangan out tipe dari expansion. Nah, ini kan ada berapa ini ya, tata bahasa. Yang pertama ducting, kemudian AHU, tipe direct expansion. Bisa dijelaskan apa itu ducting, kemudian jadi direct expansion itu Pak, udara yang dihisap oleh kipas langsung melalui cooling coil. Nah, setelah melalui cooling coil langsung didistribusikan ke ruangan targetnya Pak. Kan ada juga yang tipe indirect Pak. Nah, kalau indirect itu melalui perantara, pendinginnya biasanya mediumnya itu air Pak. Jadi ada istilahnya refrigeran kedua, ada refrigeran asli lalu dicampur dengan air, itu kalau yang indirect. AHU sendiri itu kan fungsinya untuk mengkondisikan udara. Nah, komponen-komponen AHU itu kan Pak, ada blower untuk menghembuskan anginnya, lalu ada cooling coil itu untuk mendinginkan udara, lalu jika dibutuhkan ada dehumidifier, itu berfungsi untuk menurunkan RH-nya, lalu ada ducting juga yang berfungsi untuk menyalurkan udaranya Pak. Menyalurkan udara ya, bagian distribusi ya. Ya, distribusi. Lebih tadi ada 11 ruangan yang didistribusi ya di Leipzig kan. Iya. Ya kalau misalkan kita merancang memang perlu hasil dari cooling load, kemudian volume ruangan, dimensi itu kan penting ya. Ya Pak. Bisa dijelaskan kembali Pip? Ini masalah teknis ya, mengenai perhitungan ducting pakai duct sizer. Saya sebetulnya pernah coba tuh, cuma saya lupa lagi aja. Bagaimana? Coba. Nah, jadi yang pertama itu harus mengetahui nilai CFM-nya dulu Pak. Boleh saya buka Pak aplikasi duct sizer-nya? Ya boleh. Ya gambaran umum aja Pip, detail nggak perlu lah. Coba dibuka. Dibuka nggak apa-apa. Coba. Dibuka nggak apa-apa. Duct sizer. Nah, ini. Dari Mikwa ya Pak. Nah, jadi di sini kan ada flow rate nih, flow rate ini CFM. Nah, untuk nilai head loss sendiri, saya itu diberitahu pembimbing
dalam satuan ini, dalam satuan metrik itu 0,82 gitu Pak kalau nggak salah, 0,81 atau 0,82. Nah untuk satuan ininya in WC per 100 feet-nya 0,1. Itu emang nilainya yang harus dimasukkan emang segitu menurut pembimbing saya Pak. Nah setelah misalnya dimasukin CFM-nya 300, lalu ini nilainya 0,1. Nah untuk ini sendiri diketahui untuk ukuran fleksibel duct Pak. Yang ini diameternya. Iya, fleksibel duct ini 8,8 inci tadi. Jadi ukuran dari dalam British ya? Ya, dalam British. Nah, untuk ini 0,1. Nah, untuk duct size sendiri awalnya kita masukkan angka dulu. Misalnya 12. Nah, kalau misalnya 12 dengan 6 itu kan bentuknya tidak persegi Pak. Ya. Jadi saya itu diberitahu supaya usahakan bentuk ducting itu harus persegi sebisa mungkin. Coba kita masukkan angka 8. Nah, kalau kayak gini kan udah 8 in kali 8 in. Ya, udah persegi nih. Tapi kita ubah dalam metrik. Keluar dari ininya. Iya, dalam milimeter. 8. Bentar, Pak. Ini 0,1. Nah, ini Pak. Dalam milimeternya jadi 200 mm. Ukurannya itu 200 mm kali 200 mm. Itu untuk menentukan ukuran ductingnya Pak. Ya, persegi. Di sini nggak diterangin ukurannya apa yang bundar ya, sirkular nggak ada ya. Oke, makasih Pip. Ya, siapa? Yang saya tanyakan masalah teknis ya, boleh ditutup aja. Ya. Ini screen sharingnya gimana Pak? Balikin lagi ke Bapak. Boleh, balikin lagi. Make host saja. Kembalikan ke saya. Ya, stop share aja, udah. Ya. Oke, saya sekarang mau menjelaskan ini Pip, menilai masalah tata itu oke lah untuk masalah teknis. Saya kira menarik ya memakai software ini, jadi apa namanya itu lebih cepat, lebih mudah gitu ya, lebih praktis gitu ya. Iya Pak, lebih praktis. Dan setahu saya DuckSager ini dipakai udah lama ya. Artinya lama Pak. Software ini cukup powerful gitu ya, cukup berfungsi buat menghitung ukuran ducting seperti itu ya. Oke, yang pertama sistematika kan udah sesuai dengan aturan yang diberikan oleh Polban ya, seperti itu ya. Ya. Kemudian meskipun yang memang saya koreksi ada beberapa hal yang perlu diperbaiki ya, Pip ya. Ya, siapa? Pertama mungkin salah penulisan NIP saya Pip. Tulisan. Oh iya Pak, siap. Coba share screen ya. Ya Pak. Bukan ini. Beda. Nah ini Pep, bisa kelihatan dari Cirebon. Iya Pak, kelihatan. Nah ini. Linknya Pak. Jadi ini lebih ke tata tulis saya ya. Misalkan ducting atau AHU ini udah benar ya.
Jadi Miring ya Pak, aduh lupa. saya apa namanya ingatan kembali kalau misalkan kata-kata campuran atau yang menggunakan dari bahasa Inggris ya, saya lihat masih ada yang beberapa Ya, yang bukan. Jadi iya siap Pak. ini baku ya. Jadi sebagai pembedanya Ya, tolong direvisi. Kemudian di lembar, nah ini Pip, di lembar pengesahan ya. Ini saya kira ya. saya ini kelahiran tahun 61 di saya di sini. Maaf Pak. Apa? Nanti direvisi aja ya. Ya siap Pak. Kemudian oke lah, ini persembahan nih. Nah, abstrak juga nih kalau bisa di apa rata tengah lah ya. Oh iya Pak. Ya, ikuti pedoman yang dari Polban aja seperti itu. Nah, ini untuk kata pengantar ya. Saya sarankan kalau bisa diringkas ya. Kata pengantar diringkas dalam satu, kalau menjadi satu lembar saja gitu ya. Oh iya. Iya, apa namanya Apa? kata pengantar, ucapan terima kasih kalau bisa dipersingkat, kalau misalkan bisa gitu ya, kalau enggak ya enggak apa-apa. Oke Pak. Oke, lanjut. Nah, ini juga nanti ya direvisi juga nanti sebelum Oke nanti Pak. setelah direvisi, sebelum nanti dikumpulkan soft copy hard copy ke jurusan, diperbaiki lagi Oke Pak. tanggal penulisnya. Kemudian daftar lampiran ya, setahu saya daftar lampiran di sini juga ada. Iya, daftar lampirannya belum Pak. Daftar dulu ya. Ya, nanti yang Ya. kalau saya lihat ada berapa, ada 5, ada berapa tadi? Iya ada 5, sekitar 5. Simpan di paling belakang kalau nggak salah ya. Iya. Oke. Nah, kemudian kayak peta-peta gini ya sebetulnya di sini. Nah, sumbernya dari mana gitu ya harusnya. Yang saya Oh tahu, iya siap Pak. sumber dari mana masukin ke daftar pustaka kalau bisa sebagai referensi. Oke siap Pak. Karena buat apa namanya orang yang membaca tahu sumbernya dari mana, kemudian kita nggak kena apa namanya copyright gitu ya. Copyright. Oke siap Pak. Copyright gitu. Nah, kayak gini nih sumber DAX itu misalkan dari Microsoft. Oh iya. Sumber dari mana gitu. Ya, Pak. Oke, nah ini nih, ini kan masih belum miring ya. Oh kalau singkatan itu, oh iya singkatan Inggris ya Pak. Iya benar. Miring. CFM, CMH. Ya. Kemudian apa lagi ya? Daftar pengantar udah. Ya, paling daftar ini Pip. Nih, saya share stop share saya share screen masalah tata tulis ya. Ini di HP daring kalau nggak salah. Nah ini ya, ikuti aja daftar pustaka ini, misalkan Wanita Times New Roman, kemudian daftar lampiran. Oke Pak. Sudah dapat kan pedomannya Pip? Ya sudah ada Pak pedomannya. Ya, tinggal diikuti aja pedomannya. Dan kalau misalkan nanti udah selesai, jangan lupa juga Pip laporan PKL-nya di sebelum nanti, kalau nggak salah pertemuan daring itu sampai akhir tahun ya. Ya pertemuan daring sampai akhir tahun. Tahun mungkin ya nanti setahun 2021 kalau kita umur panjang, mudah-mudahan ya kita diberikan umur panjang gitu ya. Kopi-kopinya dibuling dalam dibakar itu sini ya. Oh iya. Kan ke apa namanya ke jurusan Ke Bapak jurusan. saya nanti. Saya paling sok kopinya ya. Ya, Tapi oke Pak. jurusan saya tanda tangani dulu, disahkan dulu. Oke, saya kira dari saya cukup sekian Pip ya. Mungkin ada dari Apip ada yang mau